Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin malam Selasa, malam yang ke-7 dari bulan Allah Al-Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan 22 Juni 2026. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali dalam sebuah kajian Islam ilmiah, membaca kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, dengan membaca syarahnya Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Fadilat Syekh Al-Allamah Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qar'awi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang ke-57. Nah, tafadhal. Babu ma jaa fil law. Qala ta'ala Summa anzala alaikum min ba'dil gummi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatam minkum wa ta'ifatun qad hammatsum anfusuhum yazunnuna billahi ghairal haqqi zannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai'in qul innal amra kullahu lillah yukhfuna fi anfusihim ma la yubaduna lak yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bizatis sudur.
Syarhul kalimati amanatan. Al amanatu wal amnu bima'na wahidin wa huwa diddul khaufi. Ta'ifatan minkum. At-ta'ifatu lafzun yutlaqu 'alal mufradi wa 'alal jama'ati. Wal muradu bit ta'ifatil ula humul mu'minuna alladzina kharaju lil qitali talaban lil ajri. Wal muradu bit ta'ifatis saniyati hum Mut'ab bin Kusyair wa sahbuhul ladzina kharaju min ajlil ghanimati. Hammathum anfusuhum ay hamalathum 'alal hammi. Zonnal jahiliyah. Al muradu bi zonnil jahiliyati huwa zonnuhum anna amran nabi sallallahu alaihi wasallam batilun wa annahu lan yunsor. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum ay liyamtahina ma fi sudurikum minal ikhlasi. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Babu ma jaa fi law, bab tentang ucapan andai kata atau seandainya. Apa maksud daripada bab ini? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini maksudnya adalah apa hukum seorang muslim mengucapkan ucapan law atau disebut dengan andai kata atau seandainya di dalam akidah seorang muslim. Kemudian penulis membawakan surat Ali Imran ayat 154 yang artinya kemudian setelah kesedihan itu Allah menurunkan kepada kalian rasa aman berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian, sedangkan segolongan yang lain hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka berprasangka kepada Allah dengan prasangka jahiliyah yang tidak benar. Mereka berkata, apakah ada bagi kami suatu bagian dalam urusan ini? Katakanlah sesungguhnya seluruh urusan itu milik Allah. Mereka menyembunyikan dalam diri mereka apa yang tidak mereka tampakkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya kami mempunyai bagian dalam urusan itu, niscaya kami tidak akan terbunuh di sini. Katakanlah, sekiranya kalian berada di rumah-rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan kematian atas mereka tetap akan keluar menuju tempat-tempat kematian mereka. Dan agar Allah menguji apa yang ada di dalam dada kalian serta membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Quran surat Ali Imran ayat 154. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi maksud daripada bab ini adalah bahwa apa hukumnya seorang muslim mengucapkan andai kata seandainya untuk suatu perkara yang sudah terjadi. Karena kita ini beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hukum kita mengucapkan perkataan andai kata atau seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi? Taib. Nah, di sini penulis membawakan Quran surat Ali Imran ayat 154 dan ketika tadi menyebutkan kemudian setelah kesedihan itu Allah menurunkan kepada kalian berupa rasa aman. Rasa aman maksudnya adalah kebalikan dari rasa takut. Rasa amannya bagaimana? Yaitu mengantuk. Ya, mengantuk. Kemudian
Dan ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah turun di dalam redaksi pembicaraan tentang perang Badar. Perang Uhud maksud saya. Ayat ini turun di dalam redaksi pembicaraan tentang perang Uhud. Ketika kaum muslimin mendapati diri mereka terdesak, maka ada yang meninggal, ada yang terluka, ada yang mendapatkan rasa takut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan atas orang-orang beriman rasa aman dan rasa tenang, ya, dan menjadikan di antara tanda-tanda rasa aman dan rasa tenang tersebut Allah Subhanahu wa taala membuat mereka seluruhnya mengantuk, dan itu adalah termasuk daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Nah, adapun orang-orang munafik, mereka merasa tidak aman, dan yang ada di dalam benak orang munafik bukan membela agama Allah, bukan juga menggapai ridha Allah, tetapi yang ada dalam diri orang munafik adalah mereka bagaimana mereka selamat. Itu yang ada dalam diri orang munafik. Makanya hati-hati orang munafik itu terisikan dengan prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan di sini, "Lau kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna." Seandainya atau andai kata kita memiliki kekuatan, maka kita tidak akan pernah bisa mati di sini. Artinya kalau kita ada pilihan, maka kita tidak keluar dari kota Mekah atau kota Madinah ke Uhud, nggak perlu keluar. Yang mana akhirnya kita masih hidup karena kita tidak jadi berperang. Nah, ini yang tidak boleh. Karena kalau seandainya di perang Uhud kan banyak yang meninggal dari para sahabat Nabi. Nah, kemudian orang-orang munafik mengatakan, coba kita kalau nggak keluar dari kota Madinah ke Uhud, kan niscaya kita tidak akan ada yang meninggal dari kita. Nah, ini kata-kata ini seandainya, andai kata ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun kalian di rumah-rumah kalian, maka orang-orang yang sudah ditentukan untuk mati, dia pasti akan menghampiri tempat kematiannya. Dia pasti akan menghampiri tempat kematiannya. Tidak akan terlepas orang yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mati, dan tidak akan terkena orang yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati. Jadi maknanya adalah siapa yang sudah dituliskan oleh Allah dia meninggal, maka pasti akan terjadi dengan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia di dalam rumah, tidak ikut di medan pertempuran. Ya. Karena seluruh ketetapan makhluk-makhluk sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak terjadi di tengah atau di alam semesta ini kecuali dengan ilmu Allah, keinginan Allah, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala serta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman misalkan di dalam surat yang lain, surat Al-Hadid ayat 22, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir." Yang artinya apa saja yang menimpa dari musibah di bumi ataupun pada diri kalian kecuali sudah tertulis sebelum terjadinya. Sesungguhnya hal tersebutlah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat ini juga memberikan pelajaran bahwasanya semuanya sudah atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah dituliskan oleh Allah ketetapan tersebut
di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, surah At-Taubah ayat 51, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah menimpa kita kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Dialah Allah yang menolong kita, dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Maka orang beriman apabila dia mendapat musibah, dia tidak menggerutu atas takdir Allah dan tidak mengucapkan seperti ucapan orang-orang munafik tadi, "Lau fa'alna kadza lama waqa'a kadza wa kadza." Kalau coba kita tidak keluar dari kota Madinah, maka niscaya tidak ada yang terbunuh, dan seterusnya. Itu perkataan orang-orang munafik. Karena kan sebelum perang Uhud memang terjadi musyawarah antara Nabi dan para sahabatnya. Ada yang mengatakan bahwa sudah kita tunggu saja di sini. Kemudian dia mengatakan, oh enggak, kita harus keluar melawan musuh. Nah, ketika Rasulullah SAW menentukan harus keluar melawan musuh, padahal pendapat beliau nunggu saja di sini di kota Madinah, tetapi kebanyakan para sahabat semangat untuk melawan, menghadang musuh. Maka akhirnya beliau ikut. Maka ketika itu terjadi, beliau bergerak dari dalam kota Madinah ke Uhud. Akhirnya di situ banyak yang meninggal. 70 sahabat Nabi radhiyallahu anhu meninggal. Nah, orang-orang munafik malah menggembosi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. "Lau kana lana min al-amri min syai' ma qutilna hahuna." Coba kalau kita punya pilihan, maka kita tidak akan terkena musibah seperti ini, banyak yang meninggal. Nah, ini orang munafik. Mereka itu penuh dengan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang beriman tidak. Orang beriman dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan meyakini betul bahwa ini adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ayat ini surat Ali Imran ayat 154 menceritakan tentang orang-orang munafik dan juga orang-orang yang beriman. Nah, tafadhal. Asy-syarhu al-ijmali. Yuzakkirullahu subhanahu wa ta'ala al-mu'minina bi ni'matihi 'alaihim haitsu anzala 'alaihim an-nu'asa ba'dal hammi wal ghammi wa dzalika liyuriha afkarahum wa yujaddida nasyatahum summa yukhbiruhum anna ma'ahum ta'ifatan ukhra la tusyarikuhumul imana wa innama qad ahammahum amra hayatihim liza fa innahum yustafhimuna minan nabi sallallahu alaihi wasallam anin nasri istifhaman juhudin wa isti'badin lakin Allah subhanahu yubayyinu lahum annal amra laysa linabihi wa innama huwa lahu yansuru may yasha wa akhiran yaksifu nifaqahum mukhbiran annahum lam yasiku biwa'dillahi wa rasulihi mustadillina ala zalika biqatlihim fi ghazwati Uhudin lakin Allah subhanahu wa ta'ala yu'akkidu anna kullama jara hasilun biqada'ihi wa qadarihi wa zalika imtihanan li ikhlasihim wa idharan li haqiqatihim. Baik. Kemudian penulis mengatakan syarah secara global. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum beriman akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Yaitu diantaranya ketika Allah menurunkan rasa kantuk kepada mereka setelah rasa susah dan duka. Jadi mereka itu sesudah sampai di Uhud mereka ngantuk, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kantuk, sehingga rasa resah, rasa sedih, rasa susah mereka hilang. Hal itu agar pikiran mereka menjadi tenang dan mereka semangat pulih kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa bersama mereka terdapat kelompok lain yang tidak memiliki iman, seperti orang-orang yang beriman, yang mereka pikirkan hanyalah keselamatan dan urusan hidup mereka sendiri saja, yaitu orang munafik tadi. Karena itu mereka meragukan dan menganggap jauh kemungkinan datangnya pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka bahwa seluruh urusan bukan berada di tangan Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang harus dipahami baik-baik. Ketetapan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak di tangan makhluk Allah Subhanahu wa taala siapapun dan apapun dia. Melainkan Allah yang menolong siapa saja yang dikehendakinya. Allah juga membongkar kemunafikan mereka, yaitu karena mereka tidak benar-benar percaya kepada janji Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan orang-orang yang gugur dalam perang Uhud sebagai alasan untuk meragukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata mereka, kalau Allah itu benar yang benar, kenapa ada yang meninggal? Kalau Allah itu ingin nolong kita, kenapa ada yang meninggal? Padahal seluruh yang berlangsung dengan takdir Allah sebagai ujian bagi keikhlasan serta menampakkan hakikat iman dan kemunafikan mereka. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sekali lagi menunjukkan kepada wajibnya beriman kepada takdir, dan bahwa apa yang menimpa seorang hamba baik berupa kebaikan, keburukan ataupun kesusahan, maka itu adalah dengan ilmu Allah, dengan penulisan dari Allah, dengan kehendak Allah dan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga poin. Ilmu, kemudian penulisan, kemudian kehendak dan penciptaan. Nah, dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu kami telah ciptakan dengan takdir. Al-Qamar ayat 49. Allah juga berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Apa saja yang menimpamu, tidak ada sesuatu yang menimpamu dari musibah di dunia ataupun di dalam dirimu kecuali sudah tertulis sebelum terciptanya. Maka orang beriman mengetahui bahwa sebab disyariatkan dalam agama Islam. Orang beriman mengetahui bahwa hamba diperintahkan untuk mengerjakan sebab, akan tetapi orang beriman meyakini bahwa sebab-sebab tersebut tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah jangan bersandar kepada sebab. Jangan bersandar kepada sebab, akan tetapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah membantah orang-orang munafik yang mengatakan lau kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Kalau seandainya kita ada punya pilihan, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Maka Allah balas perkataan mereka ini. Qul law kuntum fi buyutikum. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian pun di rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatl. Maka orang yang dituliskan dia mati saat itu, dia akan keluar dari rumah. Dia akan keluar dari rumah menjemput kematiannya ila madaji'ihim, dan dia akan meninggal. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya tidak diperbolehkan seseorang untuk mengatakan andai kata untuk sesuatu yang sudah terjadi. Nah, kemudian penulis mengatakan ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat hadisnya, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Artinya bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat untukmu dan minta pertolonganlah kepada Allah, dan janganlah lemah jika engkau tertimpa sesuatu. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah ucapkan coba kalau saya mengerjakan seperti ini, andai kata saya mengerjakan seperti ini, dan seterusnya.
Akan tetapi ucapkanlah Allah bertakdir, dan apa saja yang Allah kehendaki semuanya terjadi. Karena tidak boleh orang mengatakan untuk sesuatu yang sudah terjadi dengan ucapan andai kata, seandainya. Sesungguhnya fa inna law taftahu amal syaitan, sesungguhnya law menutup membuka pintu-pintu syaitan. Hadis ini menunjukkan bahwa yang tercela dari ucapan andai kata, seandainya adalah karena dia menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Menentang takdir Allah Subhanahu wa taala, atau juga membuat dengan ucapan andai kata dan seandainya ini membuat dia akhirnya selalu bersedih, ya, selalu bersedih. Nah, taib. Jadi sekali lagi, kewajiban bagi seorang muslim ketika dapat musibah, ketika dapat keresahan, kegelisahan, kesulitan, ya, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan makanan, orang yang dicintai diwafatkan, maka hendaknya seseorang ridha dengan ketetapan Allah dan berbaik sangka atas ketetapan Allah dan mengerjakan sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian setelah itu dia benar-benar menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang syarah, yaitu penjelasan secara global terhadap hadis tadi. Nah, kemudian setelah itu penulis membawakan dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala. Nah, wa qauluhu ta'ala alladzina qalu li ikhwanihim Wa qauluhu ta'ala alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Syarhul kalimati qala li ikhwanihim ay qala al munafiquna lil muslimina as-sadiqina wa sumiyal munafiquna ikhwanan lil muslimina li'annahum wafaquhum fi izharil islami. Wa qa'adu ay qa'adu annal jihadi fi ghazwati Uhdin wa hum Abdullah bin Ubay al-munafiq wa atba'uhu law ata'u nama kutilu ay yaqulul munafiquna law akhazal muslimuna bimusyawwaratina wa jalasu fil madinati ma qatalu fi ghazwati Uhdin fadra'u an anfusikumul maut ay fadfa'u an anfusikum al maut. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah itu penulis membawakan dalil yang kedua. Quran surat Ali Imran ayat 168, yang artinya orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya padahal mereka sendiri tidak ikut berperang, yaitu orang munafik ini, sekiranya mereka mentaati kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Orang munafik mengatakan, coba kalian ikuti kami, tidak usah ke Uhud, tunggu aja di Madinah, niscaya kalian tidak akan terbunuh. Katakanlah, kalau begitu tolaklah kematian dari diri kalian. Apakah kalian memang orang-orang yang benar? Ini jawaban telak dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik. Kalau seandainya kalian merasa tidak keluar dari kota Madinah ke Uhud, kemudian kalian merasa tidak akan terbunuh, maka kalau begitu tolaklah kematian. Kira-kira sanggup nggak? Nah, itu bahasa mudahnya. Kalau begitu tolaklah kematian, maka niscaya mereka tidak akan sanggup. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di dalam ayat-ayat disebutkan alladzina qalu li ikhwanihim, itu orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang dimaksud di sini adalah sebentar. Saudara-saudara yang dimaksud di sini adalah orang-orang beriman, ya. Saudara-saudara yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang munafik mengatakan kepada orang-orang yang muslim yang benar keimanannya. Dan orang-orang munafik dinamakan munafik,
Padahal mereka munafik. Kenapa dinamakan sebagai saudara? Karena secara zahir orang-orang munafik membantu agama Islam secara zahir, padahal mereka di dalam hatinya kekufuran. Nah, itu yang dimaksud di dalam ayat tadi, alladzina qalu li ikhwanihim, orang-orang yang mengucapkan kepada saudara-saudaranya. Yang mengucapkan adalah orang-orang munafik, saudara-saudaranya adalah orang-orang muslim yang benar. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kenapa muslim disebut sebagai saudara orang munafik? Karena jawabannya adalah mereka menyamai orang-orang munafik sama kegiatan mereka, ucapan mereka terhadap umat Islam. Nah, kemudian di sini disebutkan waqa'adu, yang artinya yaitu orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya padahal mereka sendiri tidak ikut perang, tidak ikut berperang. Ya, waqa'adu ay qa'adu anil jihad fi ghazwati Uhud. Itu tidak ikut berperang di peperangan Uhud, dan mereka adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dan pengikutnya. Ya, pemimpin orang-orang munafik di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan tertipu dengan nama anak namanya Abdullah. Ya. Tetapi lihatlah kelakuannya. Nah, jadi mereka mencela orang yang berjihad, kenapa kalian kalah padahal mereka sendiri tidak ikut jihad. Itu orang munafik. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis law ata'una ma qutilu. Ya, ay yaqul munafiqun law akhadha al-muslimuna bimasyiratina wa jalasu fil Madinah ma qutilu fi ghazwati Uhud. Yang artinya, sekiranya, kata orang munafik ini, sekiranya mereka menaati kami, coba taati kami, nggak usah keluar, di kota Madinah saja, niscaya mereka tidak akan terbunuh. Nah, ini syubhat. Bagaimana jawabannya? Ya, ini orang-orang munafik mengatakan bahwa seandainya kaum muslimin mengikuti usulan mereka untuk tetap tinggal di kota Madinah, mereka tidak akan terbunuh di peperangan Uhud. Mereka tidak akan terbunuh di peperangan Uhud. Nah, berarti di sini pada ikhwah, mereka orang-orang munafik mengira bahwa tidak ikut berjihad, diam saja di dalam kota, ini adalah memutus keselamatan dari kematian. Memutus keselamatan dari kematian. Dan ini adalah prasangka yang buruk, yang batil kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ajal setiap manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan kematian tidak ada yang bisa menahannya, baik itu dia dalam keadaan safar atau dalam keadaan sedang mukim, baik itu dia dalam keadaan keluar rumah atau dia duduk di dalam rumahnya. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW membantah ucapan ini. Oleh sebab itulah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantah mereka dengan ucapan mereka tadi, bahwa kalian itu coba ikuti kami di Madinah saja, gak usah keluar ke Uhud, niscaya kalian tidak akan pernah kalah gitu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jagalah diri kalian dari kematian jika kalian memang benar-benar orang yang beriman yang benar. Nah, maksud dari ucapan ini adalah kalau seandainya kalian tidak ikut berjihad dan kalian mengatakan dengan tidak ikut berjihad itu akhirnya kalian lama matinya, maka aku akan larang kalian untuk mati selamanya. Dan itu tidak mungkin sama sekali. Ini menunjukkan bahwa ayat maksud dari kematian adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa setiap orang akan mendapati apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau boleh kita ambil pelajaran, apa pelajaran dari hal ini semua? Maka ayat ini menunjukkan bahwa tercelanya orang yang mengatakan lau ata'una ma qutilu. Kalau mereka mentaati kami, orang-orang mukmin mentaati orang-orang kafir di dalam
Ayat ini mencela orang-orang yang mengucapkan kalau lau ata'una ma qutilu. Perkataan orang-orang munafik, kalau seandainya mereka mentaati kami, maka niscaya mereka tidak akan terbunuh. Karena ucapan lau ini adalah diharamkan dalam agama Islam jika menolak apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan jika mencela atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ucapan andai kata, seandainya, nah ini mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dalil yang kedua. Surat Ali Imran ayat 168. Dan faidah-faidah dari ayat ini, orang-orang munafik itu sudah tidak mengerjakan kewajiban berjihad, kemudian dia malah mencela orang-orang yang taat kepada Allah. Nah, ini hati-hati nih. Sudah tidak taat malah menghina orang yang taat. Itu sifatnya orang munafik. Kemudian faedah yang kedua adalah bahwa tidak boleh menggunakan andai kata seandainya dalam rangka mencela takdir. Karena ini adalah sifatnya orang-orang munafik. Lau ata'una ma qutilu, kata orang munafik. Kalau seandainya kalian taat atau mereka taat kepada kami, maka niscaya mereka tidak akan terbunuh. Nah, ini adalah ucapan andai kata seandainya yang tercela. Yang ketiga, bahwa kematian tidak mungkin akan ada yang bisa menolaknya. Kematian tidak akan mungkin akan ada yang bisa menolaknya. Yang keempat, wajib beriman kepada takdir dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah wajib mengerjakan sebab. Tidak boleh seseorang bersandar kepada takdir Allah tanpa mengerjakan sebab. Ya. Nah, hubungan ayat ini dengan bab, yaitu ayat ini menunjukkan celaan terhadap orang yang mengatakan lau ata'una ma qutilu. Kalau mereka, para sahabat Nabi, taat kepada kami, yaitu orang-orang munafik, niscaya mereka tidak akan mati. Kenapa, para ikhwan dirahmati oleh Allah? Karena tadi ucapan andai kata seandainya itu adalah tercela kalau dia mengatakannya untuk menentang takdir Allah, untuk menggerutu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya dan hikmahnya. Nah. Menghidupkan, memberikan kemenangan, menahan kekalahan, maka orang beriman senantiasa bersandar bahwasanya itu adalah yang mengatur, mencipta, berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hubungan ayat ini dengan tauhid juga, bahwa kata-kata seandainya dan andai kata itu menolak takdir ataupun tidak merealisasikan kesempurnaan tauhid. Tidak merealisasikan kesempurnaan tauhid. Karena kalau orang mengucapkan andai kata seandainya, itu seakan-akan dia tidak ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang beriman kalau dapat musibah dia mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, ini para ikhwan. Taib. Kemudian setelah itu penulis membawakan ayat yang atau hadis ya setelahnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini adalah dalil yang terakhir yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini. Nah, ikhlas. Wa fi sahih وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح أمل الشيطان. شرح الكلمات. احرص على ما ينفعك. الحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع والمراد بما ينفع هنا
kullu ma yanfa'ul insani fi amrid dinihi wa dunyahu wasta'in billah utlub al-i'anata fi jami'i umurika minallahi la min ghairihi wala ta'jaz ay ista'mil al-hirsa wal ijtihada fima yanfa'uka min amri dinika wa dunyaka wa in asabaka syai'un fa in fataka ma lam yuqaddaru laka fa in law taftahu amal asyaitani ay anna law tadfa'u qailuha ilal laumi was-sakhati wal jaza' wa hadhihi min a'mali syaitani. Nah, kemudian penulis membawakan dalil yang ketiga di dalam bab ini, yaitu yang artinya sebentar. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'u. Artinya bersungguh-sungguhlah atas apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah lemah. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza lakana kadza wa kadza. Maka jangan ucapkan, coba andai kata saya mengerjakan seperti ini, maka niscaya akan jadi seperti itu, seperti itu. Walakin qul, tetapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ucapkanlah Allah telah bertakdir, dan apa saja yang dikehendaki Allah, dan apa saja yang dikehendaki Allah akan Allah perbuat. Fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya law membuka pintu-pintu syaitan. Taib. Tadi disebutkan dalam hadis ihris ala ma yanfa'u. Artinya bersungguh-sungguhlah, keluarkan seluruh tenaga, keluarkan seluruh usaha untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah dalam seluruh perkara kita, dan jangan bersandar kepada diri kita dan juga kepada sebab saja, tidak boleh. Bersandar kepada diri dan kepada sebab tidak boleh. Wala ta'jaz. Wala ta'jaz maksudnya jangan engkau tidak mengambil sebab, tapi kerjakanlah sebab, ya, agar engkau mendapatkan yang bermanfaat dalam perkara agamamu dan duniamu. Kemudian tadi disebutkan dalam hadis wa in asabaka syai', kalau seandainya ada yang menimpamu sesuatu, ya, baik itu apa saja yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala taqul law anni fa'altu, maka jangan ucapkan andai kata aku mengerjakan begini. Ya. Karena itu adalah menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Yang artinya ini perkara sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berbuat sekehendak Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi disebutkan dalam hadis fa inna law taftahu amal syaitan. Nah, ini penting. Kenapa kita tidak boleh mengucapkan andai kata dan seandainya? Karena andai kata itu membuat akhirnya kita menggerutu, resah, gelisah, dan ini adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Ya. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi hadis yang dalil yang ketiga. Sekarang kita baca Asy-Syarhul Ijmali. Nah, Asy-Syarhu al-Ijmali, lamma kana al-Islamu yad'u ila umranil kauni wa islahil mujtama'i amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kullu muslimin bil amalil jaddi wat tahsili musta'inan ala tahqiqi dzalika billahi azza wa jal mutajanniban lil ajzi wa mawatinihi wa an la yaftah ala nafsihi babul law yufawidu amrahu ila Allah wa yu'allilu nafsuhu
bil qada'i wal qadari hatta la yakunu lisyayatini alaihi sabilan fayastafizzuhu wa yuzagzi'u imanahu billahi azza wa jal wa biqada'ihi wa qadarihi. Taib, sekarang kita membaca apa penjelasan secara global terhadap hadis tadi. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, penjelasan secara global terhadap hadis itu, yaitu ketika Islam adalah agama perjuangan, agama pengorbanan, ya, dan agama perbaikan untuk dunia dan akhirat, maka Rasulullah SAW memerintahkan seorang muslim untuk mengerjakan 4 perkara. Yang pertama yaitu bersungguh-sungguh untuk mengerjakan apa yang bermanfaat baginya. Maka jangan dia menyibukkan dirinya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Jangan menghabiskan umurnya di dalam kemalasan, kelalaian. Makanya saya tidak setuju kalau ada anak santri habis kelas 12 kemudian dia berhenti 1 tahun untuk istirahat. Jangan, kecuali kalau seandainya ada sesuatu yang dia kerjakan dengan secara terpaksa. Tapi kalau berhenti tidak ada kerjaan, maka ini jangan, karena dia akan menghabiskan umurnya dalam kemalasan. Apalagi di zaman sekarang banyak hal-hal yang membuat dia malas. Nah, jadi seorang muslim sikapnya senantiasa mengerjakan apa yang bermanfaat untuknya. Yang kedua, meminta tolong kepada Allah. Tidak bersandar kepada kepintarannya, tidak bersandar kepada kekuatannya, tidak bersandar juga kepada sebab yang dia kerjakan. Karena semua petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan malas. Maksudnya jangan malas itu adalah jangan meninggalkan sebab. Kerjakan sebab. Orang beriman berusaha, bersungguh-sungguh, ya. Kemudian setelah itu nilainya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, kalaupun dapat musibah, maka jangan sampai dia membuka di dalam dirinya pintu-pintu amalan syaitan. Pintu-pintu amalan syaitan itu apa? Membuat orang resah, membuat orang gelisah, membuat orang tidak bertawakal kepada Allah, ya. Maka kalau seandainya terjadi sesuatu musibah, dia mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Semuanya atas takdir Allah dan Allah yang berkehendak. Jangan mengucapkan, coba andai kata saya mengerjakan begini, maka niscaya akan terjadi begini-begini. Ya, ini tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar mengambil sebab dan juga tidak bersandar kepada sebab. Mengambil sebab dan tidak bersandar kepada sebab. Nah, taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Lalu selanjutnya al-fawaid. Baca al-fawaid. Al-fawaid. Al-faidatul ula al-akhzu bil asbabi la yunafi at-tawakkul. Faedah yang disebutkan oleh penulis di sini, ya. Faedah yang pertama adalah seorang yang mengerjakan sebab, maka itu tidak menafikan bahwa dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang minum obat, ngambil sebab untuk sembuh, pergi ke dokter, ngambil sebab untuk sembuh, kemudian melakukan sebab-sebab yang boleh dilakukan, maka ini tidak menafikan dirinya tawakal. Nah, al-faidatus tsaniyah annal insana mukhayyirun la musayyirun. Mukhayyarun la musayyarun. Naam, manusia itu punya pilihan dan tidak dipaksa. Ini adalah urusan takdir. Jadi ada pertanyaan, apakah manusia itu mukhayyar, punya pilihan, atau musayyar, dipilihkan? Seperti ada robot dijalankan oleh
oleh pemiliknya, itu namanya musayyar. Nah, apakah seorang hamba seperti itu? Atau mukhayyar, dia berhak memilih, saya berhak mengangkat botol ini, saya berhak membukanya, saya berhak untuk meminumnya. Apakah dia memilih? Maka jawabannya adalah, ataukah ketika saya mengangkat ini berarti Allah memaksa saya untuk mengangkat? Siapa yang bisa jawab? Al-insan mukhayyar atau musayyar? Dalam urusan takdir, manusia itu disebut sebagai seorang yang mukhayyar, punya pilihan dalam satu sisi, dan musayyar dalam sisi yang lain. Apa maksudnya? Ketika saya mengangkat ini, lalu saya buka, lalu saya minum, itu adalah pilihan saya sebagai manusia. Itu adalah pilihan saya sebagai manusia. Tetapi kuasa saya mengangkat ini, kemudian minum, membuka dan meminum, itu adalah di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak kehendaki saya bisa mengangkat, saya bisa meminum, Allah tidak akan, maka tidak akan terjadi pengangkatan, tidak akan terjadi pembukaan botol, tidak akan terjadi peminuman air. Gitu ya. Jadi perbuatan hamba itu mukhayyar. Mukhayyar itu istilah dalam ilmu akidah yang membicarakan tentang takdir. Mukhayyar itu artinya dia punya pilihan, tetapi dia punya kehendak, tetapi pilihan dan kehendak dia di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Nah, kemudian dari sisi yang lain, hamba ini juga musayyar. Musayyar itu apa? Karena semuanya sudah dituliskan ketetapannya, tidak akan keluar dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, manusia mukhayyar dan musayyar. Mukhayyar punya pilihan, dan musayyar ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Nah, Al-faidatus salisah, al-ajzu yunafi al-isti'anata billah. Al-ajzu yunafi al-isti'anata billah, artinya sikap lemah itu tidak menafikan minta tolong kepada Allah. Orang kalau pasrah, tidak ada usaha, itu sebenarnya dia tidak minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-faidatur rabi'ah, at-tahrimu al-isti'anatu bi ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Tahrimul isti'anah bi ghairillah, diharamkan untuk minta tolong kepada selain Allah di dalam apa yang tidak disanggupi atasnya kecuali oleh Allah. Ya, kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz, kalau seandainya disanggupi, bagaimana? Boleh nggak minta tolong kepada selain Allah? Boleh. Saya misalkan, Mas tolong ambilkan kursi, kan antum sanggup, maka saya minta tolong kepada makhluk selain Allah untuk perkara yang disanggupi, boleh. Tetapi kalau perkara yang tidak disanggupi, maka tidak diperbolehkan, baik yang hidup ataupun tidak, yang mati. Misalkan saya minta tolong kepada Kashful An-Nar, coba berikan saya ketenangan, berikan saya anak, meskipun yang dimintai masih hidup, tidak boleh. Nah, ini kesyirikan akbar, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-faidatul khamisah, al-islamu yahussu 'alal amali wal intaji. Faedah yang kelima, Islam mengajarkan kita untuk beramal dan untuk menghasilkan, tidak leha-leha, tidak santai-santai. Seperti nuntut ilmu para santri ini. Nah, kalau ingin menghasilkan harus semangat, tidak boleh leha-leha. La rahata fi talabil ilm. Tidak ada kata istirahat di dalam menimba ilmu agama. Harus semangat. Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'ah tajarra'a dhullal jahli tula hayati.
Siapa yang tidak pernah merasakan letihnya, capeknya menghafal, capeknya memahami, capeknya mempelajari pelajaran, maka dia tidak akan pernah merasakan man lam yadhuq dhullat ta'allumi tajarra, maka dia akan merasakan letihnya menjadi orang bodoh sepanjang hidupnya. Yang tidak mau belajar, dia akan merasakan letihnya menjadi orang bodoh sepanjang hidupnya. Gitu ya. Nah, Al-faidatus sadisah at-tahrimu al-i'tiradi 'ala al-qada'i wal qadari lillahi ta'ala. haram untuk menggerutu atas takdir Allah. Ya, karena semuanya atas ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita, kenapa ya Allah saya miskin terus? Kenapa ya Allah musibah ini bertubi-tubi? Kenapa ya Allah? Nah, enggak boleh begitu. Ya. Lihat Nabi Ayyub idznada rabbahu anni masani yadhurru anta arhamur rahim. Wahai Ayyub, ingatlah ketika Nabi Ayyub berdoa, ya Allah aku ketimpa musibah dan engkau adalah yang maha penyayang dari seluruh yang menyayangi. Lihat, beliau tidak berkeluh kesah di sini, hanya sekedar menyebutkan saya terkena keburukan, saya terkena musibah. Beliau tidak menyebutkan, ya Allah kenapa sih saya, kenapa enggak yang lain. Nah itu menggerutu atas takdir Allah, enggak boleh. Nah yang ketujuh, Al-faidatu as-sabi'ah annal khaira wasyarra muqaddarun minallahi ta'ala. nah semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, baik buruk semuanya ditakdirkan oleh Allah. Tetapi ingat, takdir Allah itu tidak boleh kita katakan buruk 100%, karena di dalamnya ada kebaikan. Misalkan Allah mentakdirkan adanya iblis, Allah mentakdirkan adanya adanya jin, maka tidak dikatakan bahwa adanya iblis buruk 100%. Karena dengan adanya iblis akhirnya seseorang berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari iblis dan syaitan, agar dengan adanya iblis seseorang jadi tahu mana jalan yang Allah, mana jalan iblis, dan seterusnya. Nah, tetapi bagaimanapun kebaikan dan keburukan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu sedetil-detilnya. Nah, Al-faidatus saminah isbatul masyiati lillahi ala wajhin yaliku bijalalihi. menetapkan kehendak bagi Allah, bahwa apa saja yang atas muka bumi ini atas kehendak Allah, sesuai dengan keagungan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-faidatu at-tasi'ah isbatul fi'li lillahi ta'ala. menetapkan perbuatan bagi Allah. Jadi Allah yang berbuat. Ya, masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah terjadi, apa yang belum dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Jadi Allah berbuat. Perbuatan Allah itu ada. Hamba Allah menghidupkan, mematikan, Allah memberikan pahala, memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit, memberikan penyakit. Semuanya tetap perbuatan Allah. Nah, Al-faidatul al-ashirah al-imanu bil qadari dawa'ul qulubi wastiqrarun nufusi. ini penting. Beriman kepada takdir adalah obat hati. Apalagi kita di zaman yang hati kita sering resah. Melihat orang senang, resah. Melihat orang sedih, resah juga. Melihat orang senang, ini ada pertanyaan yang berkaitan dengan itu. Ya, izin saya qadarullah berapa tahun ini mengalami kecemasan, tapi bukan kecemasan dunia, karena saya yakin dunia saya sudah dijamin Allah, tapi kecemasan yang sering saya takutkan saat saya tiba-tiba meninggal dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, takut azab kubur karena dosa-dosa saya, sehingga kadang membuat drop dan gemetar, takut dizalimi, takut zalim dengan diri. Berikan nasihat dan doakan saya. Ini obatnya, beriman kepada takdir. Ya, apa yang Allah telah tetapkan tidak akan pernah meleset. Apa yang Allah belum tetapkan tidak akan pernah terkena. Beriman kepada takdir. Jadi ini kan penyakit hati, kecemasan, kegelisahan, kemudian sering ingat mati, yang menyebabkan akhirnya dia anxiety, kemudian was-was berlebihan, insecure berlebihan.
pada saat itu ingat, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Kita ini hamba Allah, kita ini makhluk Allah. Allah yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Kemudian yang kedua, setelah kita meyakini bahwa semuanya atas ketetapan Allah, maka kita harus berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Wa ma rabbuka bidzallami lil 'abid. Rabbmu tidak akan pernah menzalimi hambanya. Berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, munasabatul hadis. Kemudian istiqrarun nufus. Orang yang beriman kepada takdir, jiwanya itu kokoh, tegar, tidak mudah berubah-ubah. Kalau dapat nikmat dia bersyukur, tidak sombong, tidak congkak, tidak pongah. Kalau dapat musibah dia bersabar, tidak putus asa, tidak menggerutu atas takdir Allah. Dia di pertengahan selalu. Nah, itu orang yang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada takdir mengobati penyakit was-was di dalam hati dan mengobati membuat diri seseorang senantiasa tegar, kokoh dalam menghadapi situasi apapun di dalam dunia ini. Dapat nikmat, dia kemudian bersyukur, tidak sombong, tidak congkak, tidak ujub. Dapat musibah, kemudian dia bersabar, karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita tidak bisa mengelak atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi dalam maksiat, dia beristighfar, dan itulah 3 tanda orang bahagia. 3 tanda orang bahagia. Yang pertama, jika diberi nikmat dia bersyukur, jika dapat musibah dia bersabar, jika dia melakukan dosa dan kesalahan dia istighfar. Hadhihi unwanus sa'adah. Itulah tanda kebahagiaan seseorang. Nah, munasabatul hadis, Bang. Munasabatul hadis lil babi haitsu dallal hadisu ala tahrimil i'tiradi 'alal qadari. Hadis ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh menggerutu ketetapan Allah. Kenapa sih hujan aja? Kenapa panas sekali? Tidak boleh menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya dari orok sampai sekarang miskin aja? Tidak boleh. Dia harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti di dalam apa yang kita benci, Allah menjadikan di dalamnya kebaikan yang banyak. Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsiran. Kalian mungkin membenci sesuatu, tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalam yang kalian benci tersebut. Nah, ada orang, kenapa Ustaz saya miskin aja? Ada hadis qudsi begini, inna 'abdan law aghnaytuhu la afsadathul ghina. Ada seorang hamba, kalau aku kasih dia kaya, maka kekayaannya menghancurkannya. Menghancurkan keimanannya. Coba pian pilih, mau kaya tapi murtad, mau miskin tapi muslim. Ulun memilih kaya dan muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, munasabatul hadis li tauhid. Munasabatul hadis li tauhid haitsu dallal hadisu ala wujub istislami bi qada'i wal qadari li anna dzalika min kamal tauhid. Termasuk kesempurnaan tauhid adalah menerima apa yang Allah telah tetapkan. Jangan menggerutu. Menerima apa yang Allah tetapkan, tidak boleh menggerutu. Kita ucapkan qadarullah wa masyaa'a. Sedih memang. Sedih tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kadang-kadang Allah gini, ada kaidah disebutkan oleh Imam Al-Qayyim. Fi al-man'i fil man'i i'ta. Di dalam apa ya bahasanya? Di dalam
penghalangan Allah terhadap sesuatu keinginan kita, itu sebenarnya Allah sedang memberi kita. Di dalam penghalangan Allah terhadap sesuatu yang kita inginkan, sebenarnya Allah sedang memberi kita. Apa maksudnya? Contoh, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, luaskan rezeki saya ingin menikah, ya Allah, berikan saya anak. Ya. Tetapi dia sudah berdoa lama-lama, Allah nggak kasih. Sebenarnya dia sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi yang lain. Apa itu? Dengan adanya doa yang belum dikabulkan, akhirnya dia tetap berdoa. Dengan adanya anak yang belum datang juga, akhirnya dia tetap berdoa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam dilarangnya seorang hamba dari apa yang dia inginkan, terdapat pemberian Allah secara tidak langsung, bahkan kadang-kadang tidak dirasa oleh seorang hamba tersebut. Nah, maka wajib untuk kita menerima takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk dalam kata menggerutu itu adalah tadi menanyakan apa sih hikmahnya diciptakan babi tapi haram. Ini menggerutu atas takdir Allah. Ya, apa sih hikmahnya adanya iblis? Coba kededa iblis mengganggu Adam dan Hawa, kita sudah di surga, kededa kita dihandil. Maka ini termasuk daripada seseorang tidak menggerutu atas takdir Allah, menerima saja takdir Allah, ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Nah, itu yang bisa disampaikan. Alhamdulillah selesai bab yang ke-57. Ini bab-bab terakhir ya. Bab-bab terakhir tentang kesempurnaan tauhid ya. Kesempurnaan tauhid. Nah, semoga yang disampaikan bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan tadi yang saya bacakan ya. Izin saya qadarullah berapa tahun ini mengalami kecemasan, tetapi bukan kecemasan dunia, karena saya yakin dunia saya sudah dijamin Allah. Tetapi kecemasan yang sering saya takutkan saat saya tiba-tiba meninggal dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, takut azab kubur karena dosa-dosa saya, sehingga kadang membuat drop dan gemetar, takut zalim dengan diri. Berikan nasihat dan doakan saya. Pertama, takut terhadap kematian yang dengannya seseorang akhirnya paham bahwa setelah kematian tidak bisa beramal, nah ini bagus, karena akhirnya sisa hidup dia isi dengan amal. Nah itu bagus saja. Tapi yang tercela adalah takut terhadap kematian yang menyebabkan putus asa, menyebabkan buruk sangka kepada Allah. Makanya seorang itu yang tercela. Jadi harus didudukkan dulu permasalahannya. Jadi takut terhadap kematian yang menghantarkan kepada amal, bagus. Oh jangan-jangan mati nih, Allah beramallah. Jujur tadi habis asar saya kajian online kan, capek banget. Saya bilang, alah paksalah. Siapa tahu ini terakhir. Paksa. Beramal harus dipaksa, harus ada paksaan beramal. Dan subhanallah ya, saya kemarin ada kajian tentang zuhud terhadap dunia dan rindu akhirat. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa cinta akhirat tidak akan tercipta kecuali ketika seseorang zuhud terhadap dunia. Itu konsepnya. Cinta surga, cinta nikmat yang ada dalam surga, itu tidak akan tercipta kecuali seseorang ketika dia zuhud terhadap dunia. Nah, masalahnya sekarang bagaimana zuhud terhadap dunia? Beliau menyebutkan, tidak sempurna zuhud seseorang terhadap dunia kecuali memikirkan dua hal dan meyakini dua hal.
memikirkan secara mendalam dua hal. Yang pertama, pemikiran tentang dunia, bahwa dunia itu tidak sempurna, dunia itu cepat rusak, dunia itu sulit didapat, dunia itu rendah kualitasnya. Kemudian beliau menyatakan perkara yang penting sekali. Bahkan ketika sudah dapat dunia dengan susah payah, kemudian kita menjaganya susah payah juga. Dan setelah dijaga dengan susah payah, nanti hilang. Kehilangannya susah juga. Nah, itulah hinanya dunia. Dengan memikirkan itu, dia akan zuhud terhadap dunia. Cara yang kedua, memikirkan akhirat. Akhirat nikmatnya sempurna, nikmatnya banyak, nikmatnya kekal, kemudian tidak bisa pernah dibayangkan. Nah, dengan begitu dia akan zuhud terhadap dunia. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, kalau seandainya dia mikirkan kematian, tujuannya adalah karena untuk beramal bagus. Saya takut mati, Ustaz, makanya saya sering ke masjid sekarang, saya sering baca Quran sekarang, saya sering tahajud sekarang. Dan jangan-jangan pas lagi tidur mati, Ustaz. Nah, ini bagus. Ya. Memotivasi dirinya. Ketika dia mengingat kematian, maka dia beramal saleh. Makanya ada perkataan kafa bil mauti wa'idhan. Cukup kematian sebagai pemberi nasihat. Coba antum sedang malas, ya santai-santai sedang malas, capek banget ngeroja. Itu lagi kawan-kawan santri di pesantren saya lagi berjuang capek-capeknya. Hari-hari ini, besok dan lusa, anak-anak kelas 11 baca 30 juz, anak-anak kelas 11 baca 15 juz. Capek. Tapi kalau seandainya dia memikirkan bahwa ini akan bermanfaat setelah mati dia akan nggak capek. Nah, kalau seandainya memikirkan kematian itu tujuannya adalah untuk mengerjakan atau untuk bekal setelah dia meninggal, maka dia akan semangat. Makanya tadi disebutkan kafa bil mauti wa'idhan, cukup kematian sebagai pemberi nasihat. Memberi nasihat. Itu satu ya. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus di antara dua perasaan, rasa harap, rasa takut. Berharap rahmat Allah dan takut akan siksa Allah. Dan itu harus balancing, harus sama rata di dalam diri. Tidak boleh terlalu berharap yang menyebabkan dia meremehkan maksiat. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Oh, rahmat Allah lebih mendahului kasih kemurkaannya. Akhirnya meremehkan maksiat, meremehkan pelalaian terhadap kewajiban. Ini rasa harap harus dibarengi dengan rasa takut. Jangan terlalu takut. Akhirnya apa? Putus asa, tidak mau beramal. Saya beramal nggak diterima juga. Saya sholat juga belum tahu terima atau tidak. Nggak usah sholat deh. Ini putus asa. Nah, ini tidak boleh. Seorang muslim harus di dalam keadaan antara rasa harap dan rasa takut. Kemudian yang ketiga, berdoa agar ditenangkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wallahu a'lam. Bagaimana memberikan nasihat kepada orang tua yang tidak berlaku adil kepada anak-anaknya? Misalnya hanya memberi lebih kepada salah satu anaknya sehingga membuat anak merasa marah kepada orang tuanya. Jangan marah. Sabar dengan kelakuan orang tua. Sabar dengan kelakuan orang tua. Kalau tidak mau adil, dinasihati pelan-pelan. Tapi kalau tetap tidak mau adil, ya sudah, sabar saja dengan orang tua.
Kamu ada di sini karena orang tuamu. Itu jasa yang tidak bisa kamu balas. Udah sabar aja. Dibuat santai aja. Pak, itu Pak anak kesayangannya belum bangun tuh Pak. Nah, dibuat santai aja. Pak, itu Pak anak kesayangannya belum mau makan Pak, belum mau ngaji. Oh memang anak kesayangan Bapak ya, jadi diberi lebih. Ya sudah gitu aja. Nggak usah terlalu dibawa perasaan ya. Dan itu memang perjuangan seorang anak yang ingin berbakti ya begitu berat. Makanya kan Rasulullah SAW bersabda, "Fafihima fajahid." Berjihadlah mengurus kedua orang tuamu. Disebut oleh Rasulullah berbakti pada orang tua disebut dengan berjihad. Jihad lebih lebih daripada mengangkat senjata melawan musuh. Karena kalau mengangkat senjata melawan musuh di medan pertempuran imma mati atau menang, selesai. Tapi jihad dengan orang tua nggak boleh durhaka, nggak boleh melawan, nggak boleh ngangkat suara, nggak boleh nunjuk, nggak boleh micingkan mata, nggak boleh membantah, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun kita di pihak yang benar, tidak boleh. Nah. Dan itu adalah pemberian Allah. Saya beri contoh. Ada orang tua punya anak 6. Yang paling berbakti kepada orang tuanya adalah nomor pertama. Kemudian nomor yang paling terakhir bungsu, belum punya apa-apa. Karena biasanya anak bungsu ya semuanya terbatas. Sedangkan nomor 3, nomor 4 mungkin lebih dicintai oleh orang tuanya, padahal dari sisi bantuan juga tidak terlalu banyak, karena yang paling banyak bantu anak pertama. Nah, itu anak pertama, anak kedua, apalagi yang bungsu sudah terima saja. Karena itu pemberian Allah, rasa cinta itu pemberian Allah. Sebagaimana seorang suami punya istri 4. Dia bisa menggilir istrinya 1, 2, 3 berhubungan badan, tapi rasa cinta dalam kalbu nggak bisa. Saya pernah bertanya, antum punya istri 3? Iya. Dari semua istri itu yang muda-muda dan yang tua, mana yang paling engkau cintai? Yang pertama, Ustaz. Itu susah digantikan. Itu sudah paling pas engselnya. Enggak bisa digantikan. Karena itu rasa cinta. Dia mungkin bisa bergaul 1, bergaul 2, bergaul 3, bergaul 4, tapi rasa cinta. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Allahumma hadza qasmi fima amlik, fala talumni fima la amlik wa la amlik. Ya Allah, ini pembagianku sebagaimana yang aku sanggupi untuk membaginya, yaitu bergaul lahiriah aku sanggup bagi, nafkah lahiriah aku sanggup bagi. Tapi maka janganlah engkau celah aku untuk sesuatu yang aku tidak sanggupi, yaitu rasa cinta. Begitulah orang tua. Ya, lihat kejadian Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf dan Bunyamin. Ada anak-anak beliau. Anak-anak beliau 12 al-asbat. 12 toh. Tapi yang dicintai Bunyamin sama Yusuf alaihissalam. Maka pada saat itu sudah sabar saja dengan orang tua. Tugas kita berbakti pada orang tua. Jangan terlalu banyak menilai dengan orang tua. Tugas kita bakti pada orang tua. Jangan menilai. Kalau bisa memberi nasihat, nasihatilah pelan-pelan. Apa hukumnya memanfaatkan tanah yang kosong misalnya untuk menanam atau sejenisnya yang menghasilkan uang? Tanah ini tidak terpakai dan tidak ada yang memiliki, tidak pula mengganggu jalan orang yang lewat. Jika boleh, bagaimana penghasilannya? Jawabannya tidak boleh karena bukan tanah dia. Ya. Dikatakan tidak ada yang memiliki, tanya dulu. Tanya dulu. Wallahu a'lam. Apakah larangan meminta dengan menyebut wajah Allah itu larangan hanya untuk penggunaan wajah Allah atau termasuk nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain? Termasuk nama-nama dan sifat-sifat Allah. Wajah, kenapa disebutkan wajah Allah? Karena itu adalah salah satu dari sifat Allah yang paling mulia, wajahnya. Ini enggak boleh orang menyebutkan saya memohon dengan wajah Allah
agar engkau memberikan kepada saya, membelikan saya nasi kuning. Ini kan meremehkan Allah. Masa minta nasi kuning aja dengan wajah Allah? Ya. Perkara yang remeh-temeh, nggak boleh. Maka diminta dengan wajah Allah, tidak diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Ya Allah, dengan wajahmu aku memohon surga. Nah, itu baru boleh. Karena wajah Allah adalah sifat Allah yang mulia, yang maha sempurna. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Salam. Pakai mic. Tadi dikatakan di ayat surah Al Imran ayat 154 kalimat law itu andai kata atau seandainya itu tuh kalau kalimat itu diucapkan apakah derajat hukumnya itu sudah capai hukumnya makruh atau haram? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mengucapkan seandainya kita dulu menghafal Quran, mungkin sekarang sudah hafal gitu, dengan muhasabah diri, dengan istilahnya untuk memotivasi. Apakah kalimat seandainya ini juga masuk tercela yang Ustadz jelaskan tadi? Itu yang kedua. Yang ketiganya tentang perkataan Khalifah Umar, Ustadz, tentang kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lainnya. Nah, itu apa Ustadz maksudnya, Ustadz, waktu terjadinya wabah itu, Ustadz? Baik, barakallahu fiik. Yang pertama adalah kata seandainya. Apakah kata seandainya itu seseorang ketika mengucapkan seandainya untuk sesuatu yang sudah terjadi dalam rangka menggerutu atas takdir Allah, tidak menerima takdir Allah, apa makruh ataukah haram? Maka jawabannya haram. Hukumnya haram. Tapi lihat ya, kata seandainya atau andai kata yang berkaitan dengan menggerutu atas takdir Allah, tidak terima atas ketetapan Allah, itu haram. Contoh misalkan, seandainya, kata orang munafik tadi, seandainya kalian memilih pilihan kami, maka kalian tidak akan pernah terbunuh. Kalian tidak pernah akan terbunuh di peperangan Uhud. Coba di dalam saja. Kan kami sudah kasih usul supaya di Madinah saja, nggak usah keluar ke Uhud. Kenapa kalian tidak taat? Coba seandainya kalian taat kepada kami, niscaya kalian tidak akan terbunuh. Nah, ini tercela, haram hukumnya. Kenapa haram? Karena tadi tidak sempurna tauhidnya. Orang yang sempurna tauhidnya tidak akan mengatakan seperti itu. Orang yang sempurna tauhidnya akan mengatakan qadarullah masyafa. Terbunuh 70 sahabat, ya sudah ucapkan qadarullah masyafa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya coba seandainya aku kada begawi tadi, kada tabrakan. Ya apalagi ada begini. Coba seandainya aku kada keluar tadi, aku kawan mendapati mamaku mati. Nggak boleh. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantasan hati bergeretek tadi. Coba seandainya aku kada keluar, kawan mendapati mama sebelum mati. Ucapkan qadarullah wa syafa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hukumnya haram. Taib, ada kata-kata tadi, apa hukum mengucapkan kalau seandainya saya dulu menghafal Quran walau seayat sehari, maka niscaya sekarang sudah hafal. Maka jawabannya adalah dilihat ini ucapan tujuannya mencela takdir atau memotivasi untuk beramal. Kalau mencela takdir maka tidak boleh. Kalau memotivasi untuk beramal, tidak mengapa. Paham ya? Kemudian saya perlebar permasalahannya. Tidak semua kata seandainya dan andai kata itu tercela. Seandainya dan andai kata yang tercela adalah untuk suatu takdir yang sudah terjadi.
Tidak boleh itu. Tetapi kalau seandainya untuk suatu hal yang ingin dikerjakan dan hal itu adalah baik, seperti yang antum sebutkan tadi, andai kata saya menghafal Quran, ini saya sudah hafal. Itu motivasi untuk beramal, itu boleh. Yang tercela adalah untuk sesuatu yang telah terjadi, kemudian dia sesali. Dia tidak sandarkan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh sekarang. Saya tanya nanti di akhir, apakah ini tercela atau tidak? Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, gara-gara engkau kita keluar dari surga." Kemudian Nabi Adam menjawab, "Kenapa engkau mencela aku untuk suatu takdir yang telah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi?" Pertanyaannya, apakah berarti Nabi Adam bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat beliau? Nabi Adam kan bermaksiat tuh, makan buah khuldi. Kemudian tidak berapa lama hiduplah Nabi Musa. Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam. "Wahai Adam, gara-gara engkau ini yang makan pohon khuldi, akhirnya kita keluar dari surga nih. Kalau enggak sekarang kita di surga, enggak dihandil." Paham ya? Maka Nabi Adam berkata, "Bagaimana aku mengelak untuk sesuatu yang sudah Allah telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi?" Pertanyaan saya, apakah sekarang Nabi Adam bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat? Sebelum antum jawab itu, bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat itu nggak boleh. Contoh misalkan, kalau takdirnya aku kena sembahyang aja. Kalau takdirnya aku kena puasa aja. Ini namanya bersandar kepada takdir dalam perihal maksiat. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nabi Adam ketika menyanggah Nabi Musa, beliau mengatakan, ini sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Apakah perkataan Adam alaihi salam menyanggah Nabi Musa itu berarti beliau bersandar kepada takdir dalam perihal maksiat? Nanti akan terjawab jawaban yang terakhir, pertanyaan terakhir. Ada orang mencuri. Kenapa dia mencuri? Takdir Allah, baik. Jadi si malingnya. Apakah sama ucapan si maling tadi dengan perkataan Nabi Adam alaihissalam? Sama lah? Enggak sama. Akan sama kalau si maling itu bertobat. Nabi Adam sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni dosa kami, maka kami akan termasuk orang yang merugi. Nah, di sini kita ambil pelajaran, boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat yang sudah ditaubati. Paham ya? Ulun dulu qadarullah Ustaz berzina. Bolehlah gitu. Ustaz, takdir Allah ulun dahulu berzina, tapi wah ini sudah sampai. Boleh nggak? Boleh, karena sudah ditaubat. Ulun dahulu pinjol untuk judol, Ustaz. Bolehlah, qadarullah. Boleh untuk sesuatu yang sudah diapakan? Ditaubat. Nah, kalau untuk sesuatu hal yang melanggar perintah, melalaikan maksiat, maka atau melalaikan perintah melanggar maksiat, maka tidak boleh. Contoh misalkan, kenapa minum khamar? Takdirnya. Kenapa berzina? Takdirnya. Kenapa mencuri?
takdirnya. Ini tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat kecuali yang sudah ditaubati. Taib. Terakhir pertanyaan, lumayan panjang malam ini, gak apa-apa lah ya. Terakhir pertanyaan tentang perkataan Umar bin Khattab ketika penyakit ta'un amwas namanya, penyakit mewabah dengan cepat yang tidak ada obatnya. Di situ ada dua kondisi. Di dalam daerah, anggap ini daerahnya semeja ini, kata Umar bin Khattab tidak boleh keluar. Karena kalau keluar, kita akan menyebarkan penyakit keluar. Dan yang di luar tidak boleh masuk ke dalam. Karena yang di luar masih sehat, tidak boleh masuk ke dalam, nanti dikhawatirkan terkena penyakit. Nah, kemudian ada mengatakan bahwa kita berpindah dari takdir Allah kepada takdir Allah. Jawabannya iya, boleh berkata seperti itu. Ya. Kita berpindah dari takdir Allah kepada takdir Allah. Kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seperti itu? Bahwa itu kekuatan iman beliau. Itu kekuatan iman beliau. Ada lagi perkataan beliau, ada tukang yang mencuri. Kemudian ditanya, kenapa engkau mencuri? Ini takdir Allah, wahai Amirul Mukminin. Oke, kalau begitu kita potong tanganmu dengan takdir Allah. Nah, ya, makanya tidak boleh bersandar kepada takdir dalam perihal bermaksiat. Demikian. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf malam ini agak panjang. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.